Ada PR? Hah? Gak ada ya? Berarti langsung ke dars 8. Ad-darsu ats-tsaminu. Sebelum masuk ke dars 8 ini, Anda jelaskan dulu apa yang diinginkan sama penulis. Di antaranya yang penting adalah kita kemarin sudah ketemu dengan kalimat seperti hada rojul. Apa artinya? Ini seorang laki-laki. Hada di sini disebut mubtada, topik pembicaraan. Rojulun khobar atau informasi terkait si topik pembicaraan tersebut. Kalau kita kasih alif lam pada rojul, misalnya jadi hadar rojul, ini satu kesatuannya jadi mubtada. Khobar belum ada. Nanti terjemahannya terbalik. Jadinya laki-laki ini gantung nadanya. Harus dikasih kalimat lagi. Misalnya tajirun. Apa artinya? Pedagang. Laki-laki ini ada apa dengan dia? Tajirun. Informasinya khobarnya pedagang. Kalau kita kasih tajirun di sini, pada yang tidak ada alif lam setelah kata tunjuk, maka ini nanti jadi satu kesatuannya si khobar. Atau kalau mau dipecah ini naat namanya, kata sifat. Adapun ini disebut badal. Jadi si alif lam yang terletak setelah kata tunjuk, dia disebut badal. Dia masih belum menyempurnakan kalimat. Nah, jadi seandainya pada kalimat ini hada rojulun tajirun, nanti terjemahannya jadi ini lelaki yang berdagang. Ya, gantungnya di sini. Adapun kalau ada alif lam, maka terjemahannya terbalik, gantungnya di setelah alif lam. Hadar rojul, laki-laki ini, informasinya tajirun, seorang pedagang. Contoh kalimat lain, misalnya juga kata tunjuk yang lain. Misalnya hadihi tolibatu. Apa artinya? Siswa ini dibalik ya, maka dia butuh penyempurna sendiri. Misalnya mujtahidun, mujtahidatun. Apa artinya? Sungguh-sungguh. Mujtahidatun. Kalau dikasih alif lam pada kata tunjuk atau kata tunjuk setelah alif lam, maka terjemahannya terbalik dan dia masih jadi satu kesatuan. Ini kalau kita hilangkan alif lam ya, jadilah dia hadihi thalibatun mujtahidatun. Jadi ini siswi yang rajin. Jadi gini, kalau pakai alif lam, siswi ini rajin. Bisa dipahami? Ya. Nah, jadi kalimat selalu ada pembuka yang disebut mubtada. Dan pelengkap dia yang dengan dia sempurna kalimat khobar atau bahasa kita kabar. Mubtada itu subjek itu sebenarnya buat pelaku ya. Subjek itu topik pembicaraan. Khobar ini seperti predikatnya atau simpelnya mubtada topik pembicaraan, khobar informasinya. Ini penyusun dari jumlah ismiyah kalimat yang dibuka pakai isim. Nah, bisa berupa kayak gini, satu kata atau bisa juga nanti jar. Misalnya ar-rajulu fil baiti. Nanti khobarnya fil baiti. Ar-rajulu mubtada. Nanti kita lihat rincian. Kata penulis, silakan dibaca satu jumlah. Ad-darsu ats-tsaminu, dars ke-8. Ya, silakan. Bener gak sih dars ke-8? Terjemahkan. Betul, terjemahannya terbalik ya. Laki-laki ini pedagang dan laki-laki itu dokter. Seandainya kita hilangkan alif lamnya, berarti terjemahannya jadi hada rojulun tajirun. Ini laki-laki yang berdagang. Jadi gitu ya.
Nah, jadi simpelnya adalah kalau ada alif lam terletak setelah kata tunjuk hadza hadhihi dzalika tilka, maka terjemahkan terbalik. Simpelnya seperti itu. Nah, kita baca 1 2 3. Hadzar rajulu tajirun wa dzalikar rajulu tabibun. Nah, kalau di i'rab atau dicari kedudukannya, hadza mubtada, ar-rajulu badal dari hadza, masih satu kesatuan. Tajirun khobar. Zalika rajulu sama kasusnya. Zalika mubtada, ar-rajulu badalnya si zalika, terjemahkan terbalik. Tabibun khobarnya. Lanjut. Nah, terjemahannya? Namanya pedagang Mahmud dan namanya dokter Sa'id. Nah, seperti itu. Kalau ini gimana kedudukannya? Ismu mubtada, isim di awal kalimat. At-tajiri mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi sama kayak badal tadi, dia enggak menyempurnakan kalimat. Mahmudun, nah ini khobarnya. Begitupun kalimat setelahnya, ismu mubtada, at-tabibi mudhafun ilaihinya si ismu, masih belum sempurna kalimatnya. Sa'idun khobarnya. Namanya pedagang adalah Mahmud, namanya dokter adalah Sa'id. Wahid dan salah. Ismut tajiri Mahmudun wasmut tabibi Sa'idun. Lanjut. Hadzal baitu. Terjemahkan hadzal baitu terbalik. Milik dokter tersebut. Ya, ada kemudian ada alif lam, sekali lagi terjemahkan terbalik. Hadzal baitu, rumah ini, mana khobarnya? Litajiri, milik pedagang. Wadzalikal baitu, dan rumah itu litabibi, milik dokter. Kalau kita i'rab, hadza mubtada, al baitu badalnya si hadza, belum menyempurnakan kalimat. Li huruf jar, at-tajiri majrurnya si huruf jar. Mana khobarnya? Litajiri, satu kesatuan. Yang teh sana kita. Kita baca 1 2 3. Hadzal baitu litajiri. Lanjut. Baitut tajiri amamal masjid wa baitut tabibi khalfal madrasati. Apa artinya? Rumah pedagang itu berada di depan masjid dan rumah dokter berada di belakang sekolah. Baitut tajiri, rumahnya pedagang, amamal masjidi, di depan masjid. Amama apa amama? Di depan. Isim apa ini? Zorof namanya ya, sama kayak kemarin tahta yang artinya di bawah. Nah, ini keterangan tempat atau waktu kemudian di fathah, maka dia disebut zorof, isim zorof. Setelah zorof umumnya adalah mudhafun ilaih. Makanya kita baca amamal masjidi majrur kasroh sebagai mudhafun ilaihnya. Kalau mau di i'rab, baitu mubtada, at-tajiri majrur kasroh berarti mudhafun ilaih. Amama zorof, al-masjidi mudhafun ilaihnya amama. Mana khobarnya? Amamal masjidi, satu kesatuan. Ya. Kita baca 1 2 3. Baitut tajiri amamal masjidi. Amama di depan, khalfa di belakang. Makanya khalifah itu artinya pengganti, sama dari kata khalfa. Ya, karena yang mengganti biasanya ada di belakang. Lanjut. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka. Artinya milik siapa mobil ini? Betul. Dan milik siapa itu? Milik siapa mobil? Itu. Mobil itu ya, itunya mobil juga ya. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka. Kita baca dulu 1 2 3. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka. Nah, gimana kita mengi'rab
kalimat tanya. I'rab itu ini ya, mencari kedudukannya. Maka cara meng'irab kalimat tanya dengan di'irab sesuai jawabannya. Jawabannya ada di bawah. Hadhihi sayyaratu lit-tabibi. Kalau di bawah hadhihi mubtada, as-sayyaratu badal. Lit-tabibi jar majrur khobarnya. Berarti pada kalimat tanya yang di atas liman itu khobarnya. Walaupun di depan. Karena dia nanti kalau dijawab lit-tabibi yang di bawah. Bisa dipahami? Nah, liman khobar di depan. Hadhihi mubtada yang diakhirkan. As-sayyaratu badalnya. Baik, kita udah dibaca tadi ya. Silakan yang bawah. Hadhihi sayyaratu Lit-tabibi. wa tilka tajiri. Lit-tajiri. Apa artinya? Mobil ini milik dokter dan mobil itu Milik pedagang ya, sama ya. Baik, kita baca 1 2 3. Terakhir. Hadhihi sayyaratu minal yabani wa tilka min Amerika. In Amerika. Baik, apa artinya? Mobil ini dari Jepang dan mobil itu dari Amerika. Dan yang itu dari Amerika. Ini kalau mau kita i'rab hadhihi mubtada as-sayyaratu alif lam terletak setelah kata tunjuk badal min huruf jar al-yabani majrurnya si minnya. Min al-yabani jar dan majrurnya khobarnya si hadhihi sayyaratu. Baik, kita baca 1 2 3. Hadhihi sayyaratu kita baca lagi dari atas ya. Secara berturut-turut 1 2 3. Hadzal rajulu wa dzalikar rajulu ismut tajiri mahmudun hadzal baitu lit-tajiri Tab yang itu PR-nya. Ajib anil asilatil hati-hati buat PR. Lanjut ke halaman selanjutnya. Iqra waktub. Silakan baca kemudian terjemahkan. Latihan yang kedua ya, Iqra waktub. Terjemahkan. Hadzal waladu. Ini anak laki-lakinya Khalid. Bukan. Anak laki-laki ini. Gitu. Anak laki-laki ini Khalid. Khalid dan anak laki-laki itu Muhammad. Jadi anak laki-laki ini adalah Khalid dan anak laki-laki itu adalah Muhammad. Kalau yang tadi diartikan ini anak laki-lakinya Khalid, gimana bahasa Arabnya? Hadza waladu Khalidin. Jadinya gitu kasroh karena dia mudhofun ilaih penyandaran kan. Kalau kita baca dun, hadza waladun Khalidun. Ada gak artinya? Ada tetap. Maknanya jadi lebih aneh lagi. Hadza ini waladun Khalidun, anak yang kekal. Khalid artinya kekal, Khalidina fiha. Nanti jadi kata sifat ya. Jadi bahasa Arab nih diantara keunggulannya ya, harokatnya berubah, maknanya berubah, alif lamnya hilang, maknanya berubah ya, tanpa perlu tukar posisi. Ini hadzal waladu, anak ini Khalidun adalah Khalid, wa dzalikal waladu, anak itu Muhammadun adalah Muhammad.
Kalau mau di-i'rab hadza mubtada, al-waladu badal, Khalidun khobarnya. Begitupun kalimat setelah. Wahid, isnan, salas. Hadzal waladu lanjut. Hadzal rajulu mudarrisun wa dzalikar rajulu muhandisun. Artinya Pemuda ini guru dan pemuda itu insinyur. atau laki-laki aja ya. Nah, Nanti pemuda kita pakai al-fatah. Laki-laki ini seorang guru dan laki-laki itu seorang insinyur. Ya, kalau hilang alif lamnya hadza rajulun mudarrisun. Ini laki-laki yang mengajar. Nanti terjemahannya jadi gini. Baik, kita baca 1 2 3. Mudarrisun. I'rabnya sama kayak di atas. Hadza mubtada, ar-rajulu badalnya, mudarrisun khobar. Nomor 3. hadzal kitabu jadidun wa dzalikal kitabu qadim. Terjemahkan. Buku ini baru dan buku itu lama. Kalau hilang alif lam gimana? Artinya? Ini buku Ya betul, ini buku. baru dan itu buku lama. Jadinya gitu ya. Hadza kitabun jadidun. Wa dzalika kitabun qadimun. Jadi seperti itu. Nadanya pun beda. Kalau ini hadzal kitabu jadidun. Wa dzalikal kitabu qadimun. Baik, 1 2 3. Hadzal kitabu nomor 4. Hadhihi sayyaratu Itu aliyun kena li. Dilangin wa tilka la khalid. Li Khalidin. Li khalid. Li huruf jar. Temennya min ila fi ala. Ya. Efeknya bikin isim setelahnya jadi majrur atau kasro. Li Khalidin. Apa artinya nih? Ini ranjang. Bukan ranjang itu. Saya mobil mama. Ini mobil ini Li aliyin milik milik Ali Ali. dan itu Milik. milik Khalid. Nah, dan yang itu milik Khalid. Maksudnya mobil juga. Ya, li huruf jar memberi mana kepemilikan. Hadhihi sayyaratu li aliyin wa tilka li Khalidin. I'rabnya hadhihi mubtada, as-sayyaratu badal, li huruf jar aliyin majrurnya, kemudian li aliyin khobarnya hadhihi sayyaratu. Ya. Baik, 1 2 3. Hadhihi sayyaratu li aliyin. Lanjut nomor 5. Babu maftuhun wa dzalikal babu mughlaqun. Terjemahkan. Pintu ini terbuka dan pintu itu tertutup. Mughlaqun tertutup. Ini isim maf'ul dari aqlaqa yuqliqu iqlaqan muqliqun muqlaqun tertutup. Tet i'rabnya sama. Hadzal babu mubtada dan badal maftuhun khobarnya. 1 2 3. Hadzal babu wa dzalikal babu. Lanjut. Liman hadhihi sa'atu dia li Abbasin. Milik siapa mobil ini? Dia milik Mobil. jam ini dia milik Abbas. Liman hadhihi sa'atu milik siapa jam ini? Terjemahan terbalik ya, badalnya tuh. Hiya li Abbasin, dia milik Abbas. Gimana i'rabnya? Liman khobar, jar majrur sebagai khobar. Hadhihi mubtada, as-sa'atu badal. Kenapa? Karena jawabannya seperti itu. Hiya ini ke hadhihi sa'atu. Inilah mubtadanya. Li Abbasin ini jawaban dari liman sebagai khobarnya. Milik siapa jam ini? Dia milik Abbas. Baik, 1 2 3. Liman hadhihi sa'atu? Lanjut. Lil mudarris. Apa artinya? Bukan? Seperti itu. Atau tidak, dia milik guru. Kalau yang tadi
apakah rumah ini atau tadi gimana? Oh, apakah ini rumah dokter? Gitu ya. Gimana terjemah? Gimana bahasa Arabnya? Gak apa-apa ya, yang tahu coba. Seperti itu jadinya ya. Ahada baitut tabibi. Baitut tabibi rumah dokter penyandaran. Nah, kalau ini ahadal baitu, apakah rumah ini? Lit tabibi milik dokter. La huwa lil mudarrisi, bukan dia milik guru. 1 2 3. Ahadal baitu lit tabibi. Lanjut. Apa artinya? Nah, apakah sepeda ini milik anak muadzin ya? Ahadhihi darajatu libanil muadzini. Na'am. Libani al muadzini. Muadzini kenapa majrur kasroh? Mudafun ilai. Ibni kenapa kasroh? Karena huruf jar li. Ad-darajatu sebagai badal hadhihi mubtadanya. Libanil muadzini khobar buat hadhihi darajatu. Kalimat yang di belakang na'am itu sempurna kalimatnya walaupun cuma pendek karena ada perkiraannya. Perkiraannya adalah na'am hiya lil libanil muadzini, ya. Karena hukum asalnya menjawab pertanyaan adalah mengulang pertanyaan. Jadi na'am gitu doang, ada kalimat yang disembunyikan. Baik, kita baca 1 2 3. Ahadhihi darajatu libanil muadzini. Na'am. Lanjut. Man hadzal walad huwa talibun minal Iraqi. Oh, minal Iraqi ya. Artinya? Anak siapa ini? Bukan. Dari mana? Gala. Man siapa? Hadzal waladu. Siapa anak ini? Bukan anak siapa ini. Ini anak nih siapa nih gitu ya. Siapa anak ini? Maka jawabannya Huwa talibun minal Iraqi. Dia siswa dari Irak. dia siswa dari Irak. Seandainya yang ditanya anak siapa ini, pasti kan jawabannya bapaknya. Man hadzal waladu, anak siapa ini? Jadi anak siapa ini? Siapa anak ini? Huwa talibun minas sini. Dia siswa dari India. Kalau i'rabnya man di situ sebagai khobar. Karena jawabannya talibun tuh. Talibun yang jadi jawaban, dia khobarnya. Hadzal waladu mubtada dan badalnya. Sebagaimana jawabannya hadzal waladu diwakilkan oleh huwa. Nah, huwa di situ mubtadanya. Ya, sekali lagi, mubtada itu topik pembicaraan, khobar itu informasi pelengkapnya. Baik, kita baca 1 2 3. Man hadzal waladu huwa talibun minal Iraqi. Iraqi, Irak ya. Kalau misalnya tadi anak siapa ini? Gimana bahasa Arabnya? Bukan. Ayo. Gimana bahasa Arabnya? Itu dia. Waladu man hadza. Kayak yang antum kalian bikin PR tuh dulu tuh. Qalamu man hadza. Kan komisu man hadza dan seterusnya. Tadi nomor 10. Jiddan. Apa artinya? Apakah rumah itu baru? Tidak, rumah itu lama sekali. Tidak, dia lama sekali. Jadul ya. Adzalikal baitu jadidun. Apakah rumah itu? Mubtada dan badalnya jadidun khabar la huwa qadimun jiddan. Jiddan ini masdar dari kata jadda. Jadda yajiddu jiddan. Maknanya sungguh-sungguh. Atau terjemahan simpelnya sekali gitu ya. Cuma kalau tekstualnya la huwa qadimun jiddan, tidak, dia jadul, aku bersungguh-sungguh gitu ya. Terjemahannya. Seperti kalam Arab yang masyhur tuh,
man jadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh, niscaya dia akan mendapatinya. Walaupun kalimat ini enggak terlalu bagus untuk diyakini ya, karena sebagian orang bersungguh-sungguh tapi Allah enggak kasih, ya udah. Nah, lebih bagus pakai hadis ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Semangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu, minta tolong kepada Allah dan jangan lemah. Baik, kita baca. Adzalikal baitu jadidun la huwa qadimun jiddan. Baik, 1 2 3. Adzalikal baitu jadidun. Misal kalau kita hilangkan alif lam pada al baitu. Adzalika baitun jadidun, gimana artinya? Enggak dong, kan nanya. Adzalika baitun jadidun. Gimana jadinya artinya? Apakah itu rumah yang baru gitu jadinya ya? Sedikit ada perbedaan. Lanjut nomor 11. Hadhihi sayyaratu min al-yabani wa tilka min Suwisro kalau nggak salah situ ya. Suwisro. Ya, Suwisro itu Swiss maksudnya. Hadhihi sayyaratu min al-yabani wa tilka min Suwisro. Apa artinya? Mobil ini dari Jepang dan itu dari Swiss. Dan yang itu dari Swiss. Kalau kita hilangkan alif lamnya, gimana artinya? Hadhihi sayyaratun minal yabani. Ini gitu ya. Ini adalah mobil dari Jepang. Baik, kita baca 1 2 3. Hadhihi sayyaratu minal yabani. Min Suwisro. Kalau dicetakan beberapa cetakan pakai Amerika. Nomor 12 terakhir. Min inkal karro. Apa artinya nih? As-sikinu pisau. Dari kata sakana. Apa arti sakana? Sakana tinggal, menetap. Rumah makanya disebut sakan. Karena di situ tempat ketenangan. Idealnya ya. Kemudian juga lawan katanya harokat dalam tajwid disebut apa? Kalau lawan kata harokat apa? Kan harokat ada fathah, kasroh, dhammah. Kalau yang mati disebut sukun, ya, karena dia harokat bergerak, sukun tenang. Ya, sakinah dalam rumah tangga. Kenapa disebut sakinah? Karena dia dimaknai dengan ketenangan setelah ada harokah. Jadi ketenangan dalam keluarga itu yang disebut sakinah itu wajar kalau ada gejolaknya dulu, harokah. Nah, sikin, kenapa dinamakan sikin, pisau? Dari kata sakana, tenang, karena dia menenangkan hewan yang disembelih. Nah, hewan yang disembelih berontak dan sebagainya, kemudian disikin, disembelih dengan ini barang, sikin, maka dia jadi tenang. Ya, itu asal muasal dari kata sikin. Min Almania, Almania itu Jerman, itu A-nya bukan alif lam. Hamzah qat'i. Jadi bacanya min Almania. Watil kalmil aqatu min inkal taro dari inkal taro Inggris. Baik, kita baca 1 2 3. Pisau ini dari Jerman, watil kalmila qatu min Inglaterra, dan sendok ini dari Inggris. Lanjut, ikra al-misal al-atiyah summa hawilil jumal al-atiyata mislahu. Ini kita suruh bikin kalimat yang kata tunjuknya setelah kata tunjuk tanpa alif lam dibikin jadi ada alif lam. Contoh, baca permisalannya, terjemahkan, baca yang sebelah kirinya, terjemahkan. Lanjut. Terjemahkan.
Apa terjemahannya? Ini adalah buku. Ini adalah buku. Sebelah kirinya baca dulu. Kitabu li Muhammadin. Terjemahkan. Buku ini milik Muhammad. Seperti itu ya. Yang sebelah kanan ini buku. Yang sebelah kiri buku ini gantung nadanya li Muhammadin milik Muhammad. Lanjut nomor 1. Hadza tabibu. Terjemahkan dulu. Ini dokter. Kemudian kasih alif lam. Hadza tabibu minal Hindi. Dokter ini dari India. Dokter ini dari India. Ini kita nggak baca bareng-bareng, yang lain disimak aja ya. Disimak temennya baca. Jangan nyiapin bacaannya sendiri. Lanjut nomor 2. Hadhihi sayyaratu. Ini mobil. Ini adalah mobil. ini adalah mobil. Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Terjemahkan. Mobil ini milik kepala sekolah. Mobil ini milik mudir atau kepala sekolah. Lanjut. Betul. Zalikal waladu ibnul mudarrisi. Anak itu atau anak kecil itu adalah putranya atau anaknya guru tersebut. Bukan seorang guru ya. Kan ada alif lamnya. Lanjut. Terjemahkan dulu, saudari. Lanjut. Milik muhandis, apa muhandis? Insinyur atau arsitek ya. Lanjut. Ya, atau ini pena. Li Abbasin. Jadinya terjemahnya pena ini milik Abbas. Lanjut. Dzalika rajulun. Itu adalah laki-laki. Dzalika rajulun Muadzinun. muadzzinun. Laki-laki itu seorang muadzin. Seorang muadzin. Mantap. Lanjut. Bayu potun. Ini telur. Ini telur. Enggak ada alif lam dong. Hadhil. Enggak, kalau ada alif lam. Afwan salana. Maksudnya enggak ada tanwin ya kalau ada alif lam. Hadhil baydatu. Kabirotun. Ini telur yang besar. Bukan. Telur ini besar. Jadinya telur ini terjemahkan terbalik. Hadhil baydatu, telur ini, kabirotun, khobarnya besar. Kalau kita nggak kasih alif lam baru terjemahannya kayak gitu. Hadhihi baydatun kabirotun misalnya. Baru terjemahannya ini mubtada, baydatun kabirotun, telur yang besar, khobar dan naat kata sifat. Lanjut nomor 9. Ada mindilun. Ini sapu tangan. Hadal mindilun asihun. Sapu tangan ini Kotor. Lanjut. Ini tas. Adalah tas. Tas ini milik guru. Bawahnya PR lagi ya. Itu cuma bikin jadi kalimat sesuai dengan contoh. Lihat di situ ada gambar buku. Contohnya liman hadzal kitabu. Milik siapa pena ini? Afwan, buku ini. Hadzal kitabu li Muhammadin. Buku ini milik Muhammad.
Nomor 1 ada gambar pena, ada clue Abbas. Berarti kita suruh bikin kalimat liman hazal nafi. Berarti kita suruh bikin kalimat liman hadzal qalamu. Kemudian jawabnya di situ ada clue Abbas, hadzal qalamu li Abbasin, dikasih huruf jar li. Ya. Ada 10 soal di situ. Lanjut, kata penulis halaman selanjutnya, halaman 45. Ta'ammal al-amtsilatal atiyata. Renungkan contoh berikut ini. Nah, ini untuk beberapa isim. Ana lupa jelaskan tadi ya. Nah, di sini aja penjelasan. Bahwasanya beberapa isim atau seluruh isim yang belakangnya alif, dia dibacanya gitu-gitu aja. Nah, kita lihat pada kata al-baitu, dikasih fi fil baiti, dikasih min minal baiti, dikasih ila ilal baiti, semua huruf jar. Ya, dia pengaruh ke isim setelahnya majrur atau kasroh. Lihat yang bawahnya al-mustasfa. Apa artinya mustasfa? Rumah sakit. Kena fi fil mustasfa tetap. Minal mustasfa tetap, ilal mustasfa tetap. Pokoknya isim yang belakangnya alif bacanya gitu-gitu aja. Lagi direkam. Silakan dibaca al-baitu ya. 1 2 3. Al-baitu kasih fi. Bawah bawahnya Amrika, fi Amrika, min Amrika, ila Amrika, Almania, fil Almania. Itu hamzahnya hamzah qat'i. Fi Almania. Lanjut. Di situ latihannya ikra waktu. Silakan. Terjemahkan. Tes 1 2 3. Hadat tabibu. Lanjut nomor 2. Faronsa sama ya belakangnya alif. Hamid pergi ke Prancis. Nah, kalau kalimat yang seperti nomor 2 ini yang dibuka pakai fiil kata kerja, ini kan fi'il madhi ini dhahaba. Maka dia nggak ada mubtada khobar ya. Unsur kalimatnya fi'il sama fa'il. Fa'il itu pelakunya. Dhahaba Hamidun ila Faransa. Hamid telah pergi ke Prancis. Baik, 1 2 3. Zahaba Hamidun Faransa, Prancis. Nomor 3. Atau huwal ana. Artinya al-ana ini dzaraf. Makanya dibaca fathah, artinya sekarang. Atau dia sekarang fil mustasfa di rumah sakit. Nah, adapun al-ana dzarafnya dia biasanya berdiri sendiri. Enggak seperti yang lain amamal baiti ada mudhafun ilaih. Al-ana biasanya sendiri dia. Artinya sekarang. Baik, kita baca 1 2 3. Mahmudun huwal ana Mahmudun maridun huwal ana fil mustasfa. Nomor 4. Atau ilan kaltarro ya. Apa artinya? Tadi apa harokat Allahnya? Abdullahi, betul. Pergi dari ke Inggris. Nah, Abdullahi ini nama yang susunannya mudhafun ilaih. Nah, begitupun seluruh nama-nama yang pakai abdu, maka
Isim setelahnya majrur. Abdurrahmani, ya, Abdul Latifi dan seterusnya. Tapi kita baca 1, 2, 3. Zahaba Abdullahi. Lanjut nomor 5. Termasuk Isa dan Musa itu belakangnya alif, ya, alif bengkok. Dibacanya gitu-gitu aja. Baik, 1, 2, 3. Hadzal kitabu. Nomor 6. Hadzal muhandisu min Amerika. Artinya dari Amerika. Insinyur ini dari Amerika, ya. 1, 2, 3. Hadzal muhandisu min Amerika. Latihan yang ke-6 ini masalah zorof. Di sini dikasih beberapa zorof, baru amama sama khalfa. Amama di depan, khalfa di belakang. Silakan baca, terjemahkan, nanti kita baca bareng-bareng lagi. As-saburatu amamat thalibi. Apa artinya? Papan tulis itu berada di depan siswa. Wa hiya khalfal mudarrisi. Dia berada di belakang guru. Dan dia di belakang guru. Setelah zorof, majrur sebagai mudhofun ilaih. Pertanyaannya, siapa yang di belakang guru? Papan tulis apa siswa? Kenapa papan tulis? Karena papan tulis? Enggak, bukan itu. Bisa aja kita mau bikin misalnya begini kasusnya. Papan tulis di depan siswa dan dia di belakang guru. Dianya ke siswa. Papan tulis di belakang. Gimana kalimatnya? Afwan. Papan tulis di depan siswa. Kan begini kan kasusnya. Wa hiya khalfal mudarrisi, dan siswa di belakang guru. Misalnya kita bikin kayak gitu. Berarti kan gini kasusnya. Siswa di belakang guru. Papan tulis di depan siswa. Bisa nggak bikin kalimat seperti itu? Atau yang di belakang guru adalah papan tulis, berarti posisi seperti ini. Papan tulis di depan siswa dan dia di belakang guru. Nah, sekarang dia itu siapa? Kenapa papan tulis? Dia muannas, itu dia jawabannya. Bukan masalah mubtadanya. Ada tak marbuto, makanya domirnya pakai hiya. Kalau kita bikin cerita kasusnya seperti ini, begini, gimana berarti bahasa Arabnya? Dari awal as-saburatu amamat thalibi wa huwa khalfal mudarrisi. Jadinya gitu. Jadi mengetahui kembalinya dhamir itu penting. Contoh misalnya seperti di ayat wasta'inu. Siapa yang hafal? Wasta'inu bis sabri was salat. Terus apa kata Allah? Fa innaha wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Coba apa artinya? Wasta'inu bis sabri was salat. Isti'anah, minta pertolonganlah bis sabri was salat, dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun, dan dia
Kabiro itu apa? Maksudnya adalah sulit, susah. Ya? Illa ala khasyin, kecuali orang yang khusyuk. Minta tolong dengan dia adalah perkara yang susah kecuali orang yang khusyuk. Siapa yang susah di sini? Hah? Siapa yang susah? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Iya, dia ini siapa? Enggak. Coba, siapa dia di sini? Sholat. Lebih susah mana sholat sama sabar? Sabar. Nah, berarti hanya bukan ke sholat. Nah, gimana dong? Kalau mau ke sabar, wa inna harusnya. Nah, ini kata para ulama sebagian ya menafsirkan ini bukan ke sholat, bukan ke sabar, tapi ke masdarnya istain. Apa masdarnya istainu? Wastainu itu fi'il amr, kata kerja perintah. Nah, masdarnya apa? Tinggal kita tasrif. Ista'ana, yasta'inu, masdarnya isti'anatan. Nih, rataman betul. Ya, berarti minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Sungguh minta tolong dengan sabar dan sholat. Isti'anah bisa sholat. La kabiratun illa alal khasyin. Sungguh berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Nah, nanti masalah domir ini salah satu yang paling lezat ya dalam mentafsir Al-Quran. Karena Allah kadang-kadang domirnya tuh nggak ketebak dia. Ya butuh tadabbur yang dalam. Nanti kita lanjut lagi insya Allah. Ini beberapa nomor-nomor selanjutnya. Ba'da isya insyaallah sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.